Dan pada akhirnya di kota Kufah inilah Dajjal akan mengaku dirinya sebagai Allah. Maka ketika itulah Allah menyikapkan kepada manusia hakikat sosoknya yang sebenarnya, yaitu lagi berambut keriting, buta sebelah matanya, terpotong telinganya, dan tertulis di antara kedua matanya kata kafir. Jadi Dajjal tidak akan ditimpa dengan kebutaan kecuali setelah dia mengaku sebagai Allah. Apa yang menjadi kesimpulan Syekh Ahmad Al-Jauhari ini dikuatkan dengan hadis Al-Jasasah, di mana seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari yang ketika itu masih beragama Nasrani, dia menceritakan kisah perjalanan lautnya bersama rombongannya yang terdampar di sebuah pulau, di mana di sana dia berjumpa dengan sosok misterius, seorang laki-laki besar yang dibelenggu, dan sosok Al-Jasasah yang wujudnya adalah makhluk yang dipenuhi dengan bulu. Dari kisahnya Tamim Ad-Dari ini tidak menyebutkan bahwa sosok lelaki yang dibelenggu dengan rantai besi itu buta sebelah matanya. Ya, karena Dajjal tidaklah buta matanya kecuali setelah dia mengaku dirinya adalah Allah, dirinya mengaku Tuhan. Wallahu a'lam. Baiklah, sekarang mari kita lihat Arafah kuno ini dalam posisi 180 derajat dari posisi A. Nampak di sini setengah wajah sosok manusia yang menghadap kepada orang yang melihatnya. Ini bagian rambut kepalanya, di sini jidatnya, di sini hidungnya, lalu di sini alis atau kelopak matanya, dan disinilah matanya, lalu di sini mulutnya, ini dagunya, dan ini jenggotnya. Di sini ada ilustrasi gambar coretan tangan separuh atau lebih wajah manusia untuk mendapatkan peningkatan gambaran yang sempurna. Untuk mendapatkan pendekatan gambaran setengah atau 2/3 wajah yang lebih jelas. Penampakan wajah ini memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang dibuat oleh pematungnya, oleh pemahatnya, oleh pembuatnya, yang tidak mungkin hal ini terjadi secara kebetulan atau perkiraan semata. Sangat jelas bahwa ini dibuat dengan sangat detail, sifat-sifat yang bila dilihat akan sangat mirip dengan ciri-ciri Al-Masih Ad-Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salawatullah di dalam banyak hadis-hadis. Yang pertama, bahwa Dajjal adalah seorang pemuda yang pendek dan keriting, dan bila dilihat dengan seksama maka wajah lelaki ini kira-kira berumur 40 tahun. Yang kedua, Dajjal itu buta sebelah matanya, yaitu mata kirinya. Dan di sini kita melihat separuh wajahnya, yaitu wajah sisi kirinya tidak dinampakkan, seolah menyiratkan pesan bahwa mata kirinya tidak ada atau buta. Dan di sini mata kanannya seakan tumbuh daging yang menutupinya, daging yang menyembul yang menutupi matanya sehingga menghalangi dari pandangannya. Mata yang tidak normal, mata yang tidak sempurna. Yang ketiga, bahwa Dajjal itu diberi tanda dengan satu kata yang tertulis di antara kedua matanya atau di keningnya atau di antara kedua alisnya dengan tulisan kafir. Syekh Ahmad Al-Jauhari menyebutkan bahwa penutup ini menutupi matanya, dan tambahan sesuatu di atas keningnya ini adalah tanda kafir atau kata kafir yang tidak jelas yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja kita tidak bisa mengetahui atau kita belum mengetahui bagaimana sebenarnya tanda itu akan terlihat oleh orang-orang yang beriman nanti ketika bertemu dengan Al-Masih, ketika Al-Masih Ad-Dajjal keluar. Yang keempat, di antara sifat Dajjal yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah tentang rambutnya yang seperti ranting-ranting pohon. Dan jika kita mengamati betul dari rambut ini, maka nampak sangat jelas rambut itu seperti batang ranting pohon yang menyembul yang tumbuh ke atas dengan kuatnya. Yang kelima, bahwa Dajjal itu memiliki leher yang besar. Nampak di sini bagaimana jenggot ini menggambarkan leher yang besar, yang gemuk dan berlemak. Dan di sini muncul satu tanda yang lain ketika posisi A, huruf-huruf ini menjadi bagian dari kepala Nabi Musa dan bisa dibaca dengan makna orang yang berilmu yang sulit berbicara. Dan ketika diputar dalam posisi B ini, maka muncul gambar baru dan tulisan baru sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Yahya Abadna, seorang dosen bahasa kuno. Beliau menyebutkan huruf-huruf ini memiliki makna jahil nasab atau majhulun nasab, yang artinya laki-laki yang tidak diketahui nasabnya, tidak dikenal siapa bapaknya dan siapa ibunya. Inilah penguat bahwa sosok di dalam gambar ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal.
Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Al-Jauhari, pengetahuan ini tidak diketahui oleh umat-umat terdahulu dan hanya diketahui oleh para nabi saja. Ada beberapa hal lain yang menunjukkan di artefak ini selain nampak wajah Nabi Musa alaihissalam pada posisi A, dan pada pahatan ini terdapat pula dua gambar yang dipergunakan untuk kebaikan, menggambarkan kebaikan. Ular misalnya merupakan sebab kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas tukang sihir Fir'aun. Kemudian kepala sapi menjadi sebab keberhasilan pengungkapan kasus pembunuhan pada Nabi Musa alaihissalam. Dan di dalam posisi B saat ini, ketika kita melihat wajah Al-Masih Ad-Dajjal, maka nampaklah beberapa gambar yang penuh rahasia yang mengungkapkan siapa sebenarnya sosok pemilik wajah ini. Gambar-gambar itu bisa menjadi suatu yang menjadi musuh Nabi Musa atau bahkan hendak ingin membunuhnya. Yang pertama, gambar kalajengking. Rasulullah SAW menyebutkan tentang kalajengking 5 perkara fasik yang harus dibunuh baik ketika halal maupun haram adalah tikus, kalajengking, burung hid'ah atau elang kecil, anjing buas, dan burung gagak. Beliau melaknatnya dan menyebutkan perintah supaya membunuhnya baik dalam keadaan sedang ihram maupun tidak. Khamsun fawasiqa yuqtalna fil hilli wal haram, al-fa'ratu wal aqrabu wal hida'atu wal kalbul aqur wal ghurabu. Hadis At-Tabrani. Sang pemahat menjadikan gambar fasik kalajengking ini tepat pada bagian ubud-ubud sosok pemimpin keburukan dari anak turunnya Nabi Adam, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian ini adalah penampakan gambar wajah kera yang buta sebelah mata kirinya. Ini hidungnya, ini di atas, dan ini deretan di bawah. Kera menggambarkan kaum Nabi Musa yang durhaka kepada Allah, yang melanggar larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Maka sebagai hukumannya Allah mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Dan inilah penampakan wajah babi dengan mata yang juga buta sebelah matanya. Di sini hidung dan mulutnya yang nampak cukup jelas bahwa ini adalah kepala babi yang buta sebelah matanya. Buta sebelah matanya menggambarkan kaum yang durhaka kepada Allah, yang berbuat fasik di muka bumi dan kerusakan. Dan pemimpinnya adalah sosok bermata satu, Al-Masih Ad-Dajjal, tagut yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika matsubatan 'indallah. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Yaitu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Dan di sini ada gambar sosok yang menjadi musuh Nabi Musa, kepala dan wajah Fir'aun dengan beberapa tanda khusus yang selalu melekat pada setiap mumi Fir'aun. Di sini ada gambar mumi yang asli memberikan pendekatan yang hakiki. Yang menakjubkan adalah batu ini penuh dengan gambar-gambar yang mengungkapkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Namun ada yang lebih menakjubkan dari itu, yaitu bahwa pengetahuan ini merupakan pemberitahuan yang sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Demikian kata Syekh Ahmad. Apakah itu? Jawabannya ada pada pertanyaan. Apa rahasia di balik sosok Nabi Musa dan Al-Masih Ad-Dajjal yang digambarkan berada dalam satu wajah dalam artefak ini? Jawabannya, mari kita tunggu pada video yang akan datang. Masih tetap di channel Hijrah Akhir Zaman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.